Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Luguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di akhir pekan ini kita akan punya tema spesial ya untuk TikTok spesial kita di hari Jumat ini. Kenapa? Karena narasumber kita juga spesial ya Cuan Troopers. Hari ini kita akan ngobrol bareng CEO dari Sukor Sekuritas, ada Bernardus Wijaya. Tapi sebelum saya mengundang beliau untuk join di Instagram Live kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak Cuan Troopers untuk bisa bergabung ya, yang belum bergabung, yang belum trading pakai aplikasi Spot, jangan lupa mendaftar melalui eform.sukorsekuritas.com gitu ya, supaya obrolan kita ini jadi lebih relate, karena tema kita pada malam hari ini sespesial narasumber kita gitu ya. Tema kita adalah strategi trading menuju ARB simetris. Udah pada siap belum ini ya para Cuan Troopers, kalau ARB-nya nanti suatu hari benar-benar jadi simetris, yang naik 25 bisa turun 25, yang naik 35 bisa turun 35. Dan untuk di bulan Juni ini yang tadinya 7% akan dijadiin 15% gitu. Jadi kalian udah pada siap belum ini ya? Karena belum ARB-nya simetris saja, ini kita lihat IHSG di akhir pekan ini tadi pagi sempat diangkat ke 6727 waktu penutupan. Ini penutupannya merah memang 6687 atau melemah 0,26%. Tapi kalau kita lihat secara intraday, titik terendahnya bahkan lebih rendah dari level penutupan. Jadi low-nya hari ini itu 69.23. Nah, ini padahal kondisinya itu belum ARB-nya simetris dan bahkan belum sampai di minus 15% gitu ya di bulan Juni nanti. Kita lihat turnover juga nggak rame, 9,26 triliun rupiah, dan hari ini kita berhasil kembali membukukan net foreign buy 443,3 miliar rupiah, dan sepanjang pekan kita sudah berhasil mengumpulkan 2,1 triliun. Artinya investor asing ini kembali mengkoleksi lagi ya emiten-emiten yang ada di Indonesia. Nah, ini apakah karena ada narasi debt ceiling, kemudian ada narasi-narasi yang berkaitan dengan resesi di akhir tahun gitu ya, dan mungkin Bank Indonesia sendiri ini kan juga tidak menaikkan suku bunga katanya ya. Nah, apakah ini dilihat sebagai hal yang positif gitu bagi para investor asing untuk masuk ke pasar domestik kita? Nah, saya juga ingin ingatkan untuk para Cuan Troopers bahwa Instagram Live kita ini nanti akan di-save di Instagram Sukor Sekuritas, dan juga akan kita publish, kita posting di YouTube dan juga di Spotify, karena kita sudah multi platform. Jadi jangan lupa ya di subscribe dan juga di follow untuk YouTube dan juga Spotify. Oke, langsung aja kita undang narasumber kita pada malam hari ini. Ada Pak Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Saya undang dulu Pak Bernard, nanti tinggal di approve aja ya. Siap, tinggal di approve nih. Kita bisa langsung live ya, bareng-bareng. Siap. Oh, untuk para cuan troopers lainnya jangan lupa pertanyaannya masukin di kolom question and answer. Halo malam bro. Halo malam Daniel, apa kabar? Kabar sehat, kabar sehat. Wah, bro, ini kalau kita ngelihat market gitu ya, marketnya ini di akhir pekan ditutupnya di zona merah nih. Mungkin mungkin nggak sih ini gara-gara sebentar lagi ARB-nya ini bakal lebih dalam gitu ya? Atau memang di hari Jumat ini identik dengan yang namanya orang ya jualan gitu di hari Jumat karena mau liburan dulu. Oke, thank you Daniel ya. Untuk kaitan mengenai market yang kali ini berada di zona merah dan terjadi turnover-nya turun, tentu saja ini memang sudah diprediksi ya. Karena yang pertama kaitan mengenai behavior masyarakat retail, yang mana sebelumnya masyarakat itu kerjanya WFO atau WFH, mohon maaf, bekerja dari kantor. Tapi sekarang mereka dari rumah udah mulai ngantor, sehingga investor retail ini transaksinya porsinya semakin dikit dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana tahun lalu dari trading value di kisaran 14,7 triliun, 40%-nya itu didominasi oleh retail, sekitar 45%. Atau jika kita hitung tuh sehari retail itu bisa mencapai 6-7 triliun. Tetapi tahun ini, year to date, dari sekitaran trading value angka 10 triliun, retail hanya berkontribusi 35%. Atau di kisaran 3,57 triliun seharinya. Jadi penurunannya cukup signifikan. Retail transaksi di pasar saham turunnya bahkan lebih dari 50%.
Sehingga transaksi di Indonesia saat ini dominasi oleh institusi, utama institusi domestik dan juga foreign. Yang mana kita juga bisa melihat bahwa foreign saat ini melakukan aktivitas net buy secara terus-menerus. Nah, apakah penurunan hari ini dikarenakan investor retail takut ARB yang mulai ke 15% di Juni nanti dan bisa di 25 bahkan 35%? Kalau menurut pandangan saya bukan karena itu. Mengapa? Karena saat ini posisi retail itu udah cukup dikit di pasar saham kita. Nah, malah menurut pandangan saya di area-area sekarang ini merupakan area yang cukup menarik untuk akumulasi. Di mana area support yang bisa diperhatikan ada di kisaran area 6.670 sampai dengan di area 6.550. Jadi 6550 sampai 6675 menjadi area yang bagus banget buat kita untuk entry di saham-saham yang menjadi pilihan teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Yang pertama adalah kaitannya mengenai inflasi di Amerika Serikat yang sudah di bawah 5%, di mana bulan April inflasinya sudah di angka 4,9%. Dampaknya apa? Inflasi ini semakin menurun. Dampaknya adalah potentially the Fed tidak akan menaikkan suku bunganya lagi. Karena saat ini suku bunga The Fed sudah di angka 5,25%. Dan jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga lagi, ada potensi nih Amerika Serikat bisa mengalami gagal bayar kaitannya mengenai hutangnya. Kenapa? Karena saat ini rasio GDP terhadap debt atau rasio debt terhadap GDP di Amerika Serikat itu udah di kisaran 127%. Di Jepang udah lebih dari 200%, makanya Jepang nggak pernah naikin suku bunga. Mata uangnya turun terus. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya dan pandangan dari Sekuritas, 5,25% ini potentially nggak akan naik lagi. Bahkan di penghujung tahun kita perkirakan Fed rate akan turun hingga kita 3%. Dan di Indonesia sendiri suku bunga juga udah dipertahankan di angka 5,75%. Artinya apa? Artinya kalau suku bunga itu nanti bertahan bahkan nanti cenderung turun, investor akan cenderung mulai memindahkan dananya, memindahkan fund-nya. Jadi instrumen-instrumen yang sifatnya konservatif seperti time deposit ataupun obligasi berpindah ke instrumen yang lebih agresif, yaitu salah satunya adalah pasar saham. Sehingga menurut pandangan saya, sell on May and go away ini malah menjadi opportunity di akhir bulan ini menjadi peluang kita untuk malah koleksi saham-saham yang masih laggard untuk kita bisa invest atau swing trading kan beberapa saat ke depan, terutama untuk sektor-sektor yang menarik. Seperti itu, Daniel. Wah, ini menarik banget nih. Kita juga pasti dan juga cuan trooper saya yakin udah banyak yang kangen dengan rekomendasi-rekomendasi dari Bro Bernard kan biasanya tiap pagi ada di Clubhouse gitu ya. Tapi belakangan mungkin sibuk kan. Ini sekarang makanya kita IG Live banyak yang kangen nih pasti dengerin Bro Bernard nih yang pengen tahu proyeksi ke depannya apa. Thank you, Daniel. Oke. Iya, nah Bro Bernard ini kan tadi sempat diceritain tentang sentimen-sentimen global yang paling penting ya berkaitan dengan suku bunga gitu. Nah, kalau Bro Bernard sendiri lihat di dalam negeri ini sentimen yang dinanti-nanti ada apa lagi nih? Karena kan ini udah di penghujung Mei, Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan keputusan akan mempertahankan suku bunga. Nextnya data-data apa lagi nih yang sebaiknya kita perhatikan sebenarnya? Oke, tentu saja selain data kaitan dengan ekonomi ya, yang perlu kita perhatikan di tahun 2023, kita jangan lupa bahwa tahun ini merupakan tahun politik. Di mana nanti tanggal 14 Februari di tahun 2024 akan ada pemilihan legislatif dan presiden secara serentak. Nah, tentu saja peredaran duit atau peredaran dana di masyarakat akan semakin luas dengan adanya kampanye ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa money politik itu pasti masih ada di sana-sini. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi sentimen yang cukup menarik, terutama buat masyarakat yang mendapatkan dana dari kampanye ini. Tentu saja mereka akan mampu meningkatkan buying power dari mereka sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi, selain dari iklim masyarakat sendiri, adalah kaitan mengenai kepemimpinan. Siapakah nanti 2024 yang akan jadi? Karena potensially nanti akan ada kurang lebih 3-4 calon ya di tahun 2024 dan saya prediksikan mungkin hanya ada 3 calon. Mungkin dari PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri yang mana sudah mendeklarasikan Pak Ganjar. Kemudian dari
satu koalisi udah mendeklarasikan Pak Prabowo dan Pak Anies. Tentu saja ini akan menjadi hal yang menarik untuk disimak di tahun 2024. Karena tentu saja kepemimpinan atau presiden ini akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi, politik, dan bisnis Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu. Tapi tentu saja ada emiten-emiten juga ya diuntungkan dengan adanya kampanye-kampanye ini. Nanti tentu saja akan kita bahas. Jadi selain suku bunga ini, perhatikan apa? Adalah kampanye ini nih. Yang mana ini akan mengakibatkan banyak uang beredar dan tentu saja pucuk kepemimpinan juga akan menentukan arah bisnis kita ke depannya. Wah, ini menarik banget ya. Dan nanti saham-saham yang bakal bergerak di tahun menjelang tahun politik ini juga sangat bagus untuk kita perhatikan bersama tentunya. Nah, sebelum kita lanjut, Bro Bernard, saya ingin ingatkan para penonton dan juga cuan troopers, bagi yang belum bertransaksi menggunakan akun spot, jangan lupa join bareng kita ya, supaya sama-sama bisa pakai spot melalui e-form.sukorsekuritas.com. Dan juga untuk Instagram Live pada malam hari ini tentunya akan kita save di Instagram Sukor Sekuritas, via YouTube juga akan kita save, jadi jangan lupa subscribe, dan via Spotify akan kita buatkan kontennya, jadi jangan lupa di follow. Bagi cuan troopers yang ingin bertanya, jangan lupa langsung pertanyaannya masukin ke kolom question and answer di bawah, atau bisa melalui kolom komen juga, nih kita bisa bahas komentar-komentar dari para cuan troopers yang mau nanya saham apa, kemudian mau curcol gitu ya terkait dengan kondisi portonya gimana, saran-saran money manajemennya seperti apa, ini nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, Bro Bernard, ini terkait dengan tema kita pada malam hari ini, strategi trading menuju ARB simetris. Ini kan sudah mencuat di media, kemudian banyak memberikan banyak menuai respon-respon yang negatif sepertinya gitu ya, karena kan ARB 7% kemarin aja ini saham banyak yang merah tiap hari gitu ya, banyak kemudian trader-trader yang sahamnya nyangkut dan lain sebagainya. Kalau misalnya dinaikkan gitu ya, yang tadinya maksudnya lebih diturunkan, yang tadinya -7 tiba-tiba -15 gitu. Ya. Apakah dampaknya ke investor retail ini akan semakin negatif gitu, akan semakin banyak yang nyangkut? Gimana tanggapannya, Bro Bernard? Oke, jadi sekali lagi untuk kaitan mengenai ARB yang akan pelan-pelan simetris ya, di mana di Juni akan 15%, kemudian September akan normal, 20, 25, 35, tergantung dari harganya. Yang paling penting adalah ketika kita melakukan pemilihan saham, yang pertama jangan lupa analisis secara mendalam. Maksudnya bagaimana? Kita lakukan analisis top down terlebih dahulu. Kita lihat secara makroekonomi, kira-kira sektor apa yang diuntungkan, analisis sektoral, sektor-sektor mana yang menarik di tengah kondisi saat ini, dan baru kita lihat valuasi dari perusahaannya. Jangan sampai kita melakukan pembelian saham-saham yang secara valuasi seperti price to earning ratio, EBITDA itu terlalu ekspensif. Karena kenapa? Karena jika terlalu ekspensif, bisa aja nanti tiba-tiba ada big money yang melakukan aktivitas secara besar-besaran. Yang mana kemarin tentu saja saya percaya banyak investor ini juga kena, seperti saham-saham kaitan mengenai BEPS, IPPE yang sedang disuspend. Mengapa? Karena valuasinya terlalu mahal. Walaupun saat itu teknikalnya bagus, tetapi ketika big money atau big seller yang melakukan pembuangan, harganya ARB terus, kita nggak bisa jualan. Kita kalah cepat sama mereka. Nah, that's why sebelum kita masuk entry di suatu saham, kita analisis dulu secara menyeluruh. Makro, kemudian sektoral, dan tentu saja kaitannya mengenai valuasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, ketika kita udah melakukan 3 analisis tadi atau top down analysis, kita bisa namanya melakukan area entry atau exit dengan menggunakan teknik analysis. Bisa menggunakan buy on weakness, breakout atau retracement, dan juga kita bisa melakukan aktivitas penjualan ketika sell on strength atau ketika patah MA20 atau MA50, ketika patah trennya, breakdown the base, kita harus disiplin dengan namanya trading plan yang kita buat. Jangan kita lakukan pembelian karena FOMO, tapi kita harus membuat trading plan dengan sebelumnya lakukan analisis top down terlebih dahulu. Dan saat ini di Sukor Sekuritas juga ada fitur namanya advance order dan juga trailing stop,
yang bisa membantu rekan-rekan sekarang untuk melakukan aktivitas taking profit secara otomatis atau aktivitas stop loss secara otomatis dengan menggunakan sistem dari aplikasi Spot by Super Securitas yang tersedia di mobile maupun desktop. Mengapa itu penting? Karena ketika ARB nanti misalnya September ada 25-35%, kalau teman-teman nggak pasang stop loss, tiba-tiba ARB turun 35%, modal teman-teman tergerus 35%. Untuk balikin keuntungan 35% tadi atau kerugian 35% tadi, kita perlu cuan berapa? Kita perlu cuan yang cukup signifikan. Lebih dari 45%. That's why stop loss penting, trading plan penting, dan know what you buy. Jangan sampai teman-teman melakukan pembelian saham-saham yang enggak teman-teman ketahui. Begitu, Daniel. Waduh, menarik banget ini. Tapi di aplikasi Spot sendiri ini seperti yang tadi Pak Bernard bilang kan kita sudah memberikan fitur-fitur tersebut ya, yang akan membantu mengamankan cash position dari teman-teman cuan troopers ini. Jadi jangan takut gitu ya, hanya harus lebih disiplin aja. Ya. Nah, sebelum kita mulai untuk bertanya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya daripada para cuan troopers ini, saya ingin info juga nih ke cuan troopers. Hari ini T-Talks kita kan T-Talks spesial ya, antara Sukor Sekuritas dan juga Bro Bernard. Jadi kita bakal kembali lagi bagi-bagi merchandise menarik. Ya, ditunggu aja nanti merchandise-nya, kalau kalian beruntung kalian bakal dapat. Caranya gampang. Jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Bro Bernard, tag juga ke saya boleh ya, nanti akan saya repost semuanya untuk mendapatkan merchandise menarik. Ini hanya 3 aja ya, hanya terbatas 3 aja. Jadi buruan ya, screenshot dan juga tag ke kita bertiga. Oke, Bro Bernard, ini saya pengen tahu tanggapannya terkait dengan ARB yang akan diturunkan jadi 15% gitu ya. Dari -7 lebih diturunin lagi gitu, jadi -15% di bulan Juni gitu. Nah, ini menurut Bro Bernard sendiri, apakah akan banyak uh, investor begitu yang posisinya itu wait and see terlebih dahulu gitu. Jadi nggak terlalu banyak trading dulu gitu, karena pengen ngelihat nih apa nanti dampaknya, efeknya kalau misalnya yang -7 jadi -15. Ya tentu saja ini akan berdampak ya, walaupun seperti saya sampaikan tadi tidak akan terlalu signifikan, karena saat ini dominasi retail di trading value sudah tidak sebanyak dulu. Hanya 35% dari 10 triliunan. Jadi hanya 3,5 T. Dibandingkan dulu itu kisaran 45-50% di tahun lalu. Itu di kisaran area 78 T dari 14 triliun. Sehingga dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap. Tapi buat rekan-rekan yang masuk ke pasar saham di zaman corona, yang paling penting diperhatikan adalah yang pertama nih, manajemen. Kita start small terlebih dahulu, jangan all in. Kemudian yang kedua, selain start small dan jangan all in, teman-teman harus disiplin seperti saya sampaikan tadi. Gunakan trading plan yang tepat yang saya sampaikan tadi. Begitu, Daniel. Baik, tapi kalau kondisinya nanti akan seperti itu, sebaiknya kita bertransaksinya lebih banyak ke emiten yang mana nih, Bro Bernard? Okay. Apakah ke blue chip, mid cap, small cap? Oke, jadi saya sekarang mungkin akan bahas ke rekomendasi sektoral ya. Tadi saya sudah membahas kaitannya makroekonomi ya, di mana makroekonomi menurut pandangan saya, suku bunga di Amerika Serikat tidak akan meningkat lagi. 5,25% mentok, karena mengapa? Inflasi jadi di bawah 5%, di angka 4,9%. Rasio antara hutang dibandingkan dengan GDP di angka 127%, udah cukup signifikan. Kalau dinaikkan lagi, dampaknya apa? Dampaknya Amerika Serikat akan kesulitan membayar hutang. Dan contohnya Jepang nggak menaikkan suku bunga, kenapa? Karena dia rasio antara hutang dibandingkan dengan GDP itu lebih dari 200%. Nah, that's why dari situ suku bunga mulai turun, akan menarik. Nah, pertanyaannya, saham apa yang diuntungkan dengan nanti suku bunga yang mengalami penurunan? Yang pertama, tentu saja kalau suku bunga turun, dampaknya adalah orang-orang mulai akan hunting namanya properti. Nah, properti ini sudah mengalami kenaikan lumayan ya, seperti contohnya SMRA, CTRA, ataupun BSDE. Tetapi untuk saat ini valuasinya masih cukup menarik. Jadi kalau menurut saya untuk emiten-emiten properti ini, teman-teman bisa lakukan
buy on weakness di area-area titik breakout-nya. Jadi contohnya SMRA area breakout sebelumnya itu di kisaran area 650. Jaganya di dekat-dekat 650 itu kita bisa lakukan pembelian. Nanti stop loss jika dia turun di bawah moving average 20 di kisaran area 620. Itu contohnya. Saya untuk properti saya paling suka SMRA untuk saat ini karena upside-nya dari sebuah sekuritas kita juga percaya upside-nya masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Karena penjualan dari SMRA atau Summarecon Agung itu cukup besar di tahun ini walaupun belum reflect di laporan keuangannya. Kemudian kaitan suku bunga yang udah cenderung turun, sektor apa lagi yang menarik? Yang akan menarik tentu saja adalah sektor kaitannya mengenai otomotif. Orang-orang mulai kredit mobil karena kenapa? Suku bunganya udah kecil. Nah di sini kita bisa perhatikan aset internasional. Aset internasional bisa perhatikan moving average 20 di kisaran area 6425 sampai dengan 6250 ini bisa diperhatikan untuk area lakukan pembelian. Tetapi sekali lagi ini juga udah mulai rally. Jadi teman-teman harus pasang trailing stop atau stop loss untuk saham-saham yang udah rally seperti saat ini. Nah, tadi kita bahas mengenai suku bunga. Yang kedua, isu atau sentimen yang perlu kita perhatikan secara luar biasa adalah kaitannya mengenai clean energy. Di mana berbagai negara saat ini sudah menggembar-gemborkan mengenai clean energy. Kita harus kurangin penggunaan bahan bakar fosil, kita mengurangi penggunaan batu bara, di mana harga saham batu bara juga sudah turun, dan lain sebagainya. Tetapi saham-saham kaitannya mengenai clean energy, ini masih lagged banget. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan ya, properti, otomotif, udah lumayan naik. Tapi kaitannya mengenai clean energy, terutama kaitan mengenai mobil listrik, yang mana membutuhkan electric vehicle nickel, saham-sahamnya masih cukup lagged. Sehingga dibandingkan dengan properti dan juga kaitannya mengenai otomotif yang udah lari duluan, kalau buat teman-teman yang lebih defensif, yang downside-nya lebih minim, upside-nya lebih banyak adalah saham-saham kaitannya mengenai nikel dan juga kaitannya mengenai bahan baku untuk baterai. Nah, di sini saya bisa perhatikan beberapa saham yang menarik untuk saat ini. Yang pertama adalah Antam, tentu saja. Antam saat ini sudah berada di area dekat support di kisaran area 1900. Teman-teman bisa perhatikan. Stop loss jika turun di bawah 1770 dan area resisten di kisaran 2150 dan nextnya 2380. Dan saat ini harga nikel juga masih bertahan di area yang cukup tinggi, sehingga ini menarik perhatian buat rekan-rekan sekalian untuk memperhatikan Antam. Dan saham yang udah cukup jatuh selain Antam, yang mana perusahaan ini selain dia memiliki copper dan gold, tapi dia juga baru saja akuisisi tahun lalu, akuisisi pertama nikel, dan mudah-mudahan smelternya segera jalan, yaitu adalah MDKA. MDKA juga udah mulai bottoming, di mana dia udah mulai tidak membentuk lower low. Teman-teman bisa perhatikan dia berada di area titik breakout 2850. 2850 MDKA cukup menarik dengan area stop loss di bawah 2550. Dan upside-nya ini cukup menarik, di mana MA20-nya di kisaran area 3400 dan MA50-nya di kisaran area 3800. MDKA menurut pandangan saya saat ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Reward turisnya bisa diperhatikan. Jadi andalan pertama saya, sekarang saya sebut MDKA. Oke? Jadi teman-teman bisa catat. Kemudian, sekarang kaitannya mengenai tahun politik. Tahun politik tentu saja sebentar lagi akan banyak partai-partai politik beriklan di media. Dan mereka akan memanfaatkan media-media ini untuk iklan partai, calon presiden, caleg, dan lain sebagainya. Sehingga emiten-emiten media ini bisa kita perhatikan secara cukup menarik. Yang udah lumayan naik adalah MNCN ya. MNCN dia baru aja breakout dari area pola double bottom di kisaran area 620. Dan dia breakoutnya dengan volume yang terkonfirmasi. Dan dia saat ini akan menguji area resisten di area 720. Tetapi sekali lagi teman-teman kalau mau cari yang lebih laggard dan secara fundamental juga cukup solid, teman-teman bisa perhatikan SCMA. SCMA juga cukup menarik. Dia baru jatuhnya cukup dalam ya, jatuh cukup dalam
bahkan hampir menyentuh area terendah di Januari 2020 di kisaran 118, kemarin ternah di atas 130. Ini cukup menarik kita perhatikan. Dan secara fundamental dari SCMA sendiri, tidak ada perubahan yang signifikan untuk SCMA. SCMA laporan keuangannya kita bisa lihat cukup menarik untuk kita perhatikan, walaupun net profitnya banyak penurunan, tetapi bisa akan menjadi turnaround story ketika nanti apa? Ketika nanti tahun politik itu tiba. Jadi teman-teman bisa perhatikan SCMA. Kemudian, kaitan mengenai tahun politik. Banyak orang bagi-bagi uang potentially atau bagi-bagi sembako, bagi-bagi kaos. Nah, masyarakat yang kelas menengah ke bawah, kita lihat saham-saham retail yang menengah ke atas sudah rally, seperti MAPI, LPPF. Tapi satu saham yang untuk kalangan menengah ke bawah yang masih belum begitu rally adalah RALS atau Ramayana. Ini downset-nya juga minim, bisa perhatikan area buy di kisaran 620 sampai 590 dengan kisaran resisten 680 dan 715. Ini saham-saham yang istilahnya cukup safe untuk teman-teman pegang saat ini karena pergerakannya cukup laggard dibandingkan saham-saham big banks yang mungkin udah rally cukup signifikan ya. Jadi teman-teman mungkin agak takut pegangnya. Dan juga saham terakhir yang saya sebutkan yang dulu sempat hype, sekarang sunset, tetapi ketika nanti era cheap money kembali ada, karena kita prediksikan dari kisaran 5,25% suku bunga Amerika, Indonesia mungkin atau Amerika Serikat mungkin akhir tahun nanti di kisaran 3%-an. Nah, ketika suku bunga turun, mereka nggak cuma invest di saham, tapi mereka akan invest ke perusahaan-perusahaan tech juga. Dan inflow asing di saham ini juga cukup besar saat ini, yaitu adalah GoTo. GoTo inflow-nya cukup besar. Teman-teman bisa perhatikan area buy di kisaran area 98 sampai 103, stop loss jika turun di bawah 89, dan area resisten di area 119 dan selanjutnya 132. Dan kaitan dengan GoTo ini juga merupakan saham yang cukup politis juga karena Telkom yang merupakan BUMN juga menginvestasikan di sini. Jadi ini bisa diperhatikan juga karena ada kaitan dengan politik. Kalau misalnya harganya ini di bawah harga pembelian Telkom waktu itu, ini bisa menjadi bumerang jika ada salah satu calon yang mencalonkan dan dia ada involvement di saham ini. Itu pandangan dari saya pribadi. Begitu. Mantap banget Bro Bernard. Ini lengkap tadi sektor dan juga kondisi sentimennya seperti apa, emiten-emitennya seperti apa yang baik untuk diperhatikan. Nah, pertanyaannya udah banyak banget ini dari Cuan Troopers, tapi sebelum saya bahas satu persatu, saya kembali ingatkan untuk para Cuan Troopers, jangan lupa screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Bernard, tag ke saya juga untuk mendapatkan merchandise spesial ya di TikTok spesial kita pada malam hari ini. Oke. Bro Bernard, saya gantian bertanya. Ini membacakan pertanyaan dari Cuan Troopers. Ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Yang pertama ini dari Georgius Ray. Izin bertanya, Big Bang sudah tinggi. Misalnya BBRI kembali all time high. Apakah saham perbankan ini masih dilihat menarik? Silakan Bro Bernard. Oke. Jadi saham-saham perbankan ini kenapa memang bisa mengalami kenaikan cukup signifikan? Yang pertama kita melihat suku bunganya kan naik terus. Ya, suku bunga naik terus artinya apa? Bunga kredit yang diberikan kepada nasabah yang tinggi. Padahal belum tentu deposito dinaikkan dan banyak juga orang yang nyimpan nggak deposito di account saving account yang bunganya segitu-segitu aja atau bahkan nggak ada bunga. Dampaknya apa? Dampaknya profit margin dari perbankan tadi itu semakin. Tetapi nanti ketika nah ini yang perlu diperhatikan. Spread yang mereka akan dapatkan tidak akan. Nah, jadi buat anak saya di area sekarang, jangan dikejar dulu. Kita tunggu sampai nanti suku bunga mulai stabil di area bottom. Sekitar 3%, mungkin inisiatif satu di area 4% di penghujung tahun. Itu yang perlu diperhatikan. Gitu, Josh. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi
Teman-teman bisa perhatikan kalau memang Mhm. udah patah tren atau misalnya patah moving average 20, teman-teman mau take profit sebagian, mau switching ke saham yang lain, bisa diperhatikan. Mhm. Baik. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Cuan Troopers. Ini, nah, masih berkaitan dengan emiten perbankan sedikit. Ini ada pertanyaan dari Aminullah Fawaid, prospek BTPS dan UNTR. Apakah asing jualan terus gitu? Oke, saya akan cek untuk laporan keuangan dari BTPS terlebih dahulu. BTPS sebetulnya di kuartal 1 2023 ini mencatatkan keuntungan yang cukup signifikan, ya net profit di angka 424,72 bio, mengalami kenaikan, slightly kenaikan lah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu. Dan juga kalau kaitannya mengenai dari sisi teknikal, memang dia masih membentuk area downtrend ya. Pokoknya Mhm. untuk BTPS ini, perhatikan jangan sampai jebol di area 1880. Kalau jebol 1820 artinya apa? Dia membentuk lower low lagi. Lower low artinya apa? Dia downtrend. Nah, selama dia membentuk lower low, kita jangan ambil dulu. Tetapi ketika nanti low-nya udah nggak lower low, misal dia nanti ditutup di atas kisaran 2150, ini akan bagus. Dia akan membentuk pola kecil, membentuk semacam double bottom dengan next resistance di kisaran area 2350. Tembus area moving average 100-nya, yang mana ini akan confirm dia secara jangka menengah panjang dia akan uptrend. Kalau saham-saham kecil, saya lebih prefer untuk melakukan aktivitas buy on breakout. Apalagi saham-saham BTPS yang likuiditinya nggak seperti saham-saham yang saya sebutkan tadi. Kalau yang saya sebutkan tadi kan saham-sahamnya likuiditasnya cukup besar ya. Nah, ini likuiditasnya tidak terlalu besar. Kalau yang likuiditasnya tidak cukup besar, kita lebih suggest untuk buy on breakout supaya easy to in, easy to out. Seperti itu. Mhm. Baik, baik. Nah, ini ada yang merespon nih, Bro Bernard, UMTR berkaitan dengan tadi ya. UNTR tadi kita bisa. Mhm. UMTR ini adalah kaitan mengenai batu bara ya. Dan ini merupakan kontraktor Iya. batu bara, dan waktu itu dia sempat menaik cukup signifikan habis bagi dividen. Batu bara, aku kasih insight ke teman-teman ya, sebenarnya batu bara itu memang banyak di ban di berbagai negara. Dan batu bara memang harganya udah turun cukup signifikan ya, dari area 400 USD per tonnya waktu itu sekarang di kisaran 170-180 USD per tonnya. Mengapa demikian? Karena China itu membuka keran impor dari Australia untuk ke China, sehingga barangnya banyak, suplainya banyak, demandnya tetap. Dampaknya apa? Dampaknya adalah harganya mengalami penurunan batu bara. Nah, itu yang diperhatikan, kenapa harga saham batu bara mengalami penurunan. Tetapi good news-nya, saat ini smelter-smelter nikel di Indonesia, yang mana untuk mengubah dari ore nikel ke ferronikel ini, bahan bakunya itu masih membutuhkan namanya batu bara. Untuk bahan baku untuk pengolahan dari ore nikel ke ferronikel. Nah, jadi sebenarnya prospeknya itu masih bagus, cuma harus hati-hati. Kita harus lakukan aktivitas stop loss ketika tidak bergerak sesuai asumsi kita. Misalnya nanti harga batu bara turun di bawah 150 USD per ton, kita bisa lakukan aktivitas stop loss. Misalnya, kita harus lakukan asumsi masing-masing. Dan untuk UNTR sendiri, saat ini masih membentuk lower low, saya masih belum suggest untuk melakukan pembelian. Perhatikan area support di kisaran 22.000 dan kisaran 21.250. Jangan sampai jebol 21.000. Kalau jebol 21.000 ada potensi dia bisa ke area 18.500. Jadi wait and see terlebih dahulu untuk saat ini untuk kaitannya mengenai United Tractor. Begitu. Baik. Terima kasih atas view-nya dan moga-moga ini menjawab untuk Cuan Troopers yang udah bertanya. Dan ini menarik untuk kita bahas juga nih, Bro Bernard. Kalau tadi kita bahas terkait dengan stock pick, kita coba geser sedikit ke Cuan Troopers yang bertanya sedikit tentang makro. Tadi kan kita sempat bahas tentang debt ceiling gitu ya di Amerika Serikat dan lain sebagainya dibahas sedikit. Ada yang bertanya nih dari
Mas Mas Soya 0223. Tanya dong menurut analis Sukor gimana dengan kemungkinan default gagal bayar hutang? Apakah ini cukup besar gitu dan sangat berpotensi terjadi sebenarnya, Bro Ya Bernard? kaitan mengenai defisit di Amerika Serikat saat ini kan memang belum ada kesepakatan ya antara Republik dan juga Demokrat untuk meningkatkan hutang. Gimana sih Amerika Serikat ini selama ini melakukan pembayaran hutang? Jadi mereka biasanya itu issue bond, issue obligasi terus kan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa melakukan pembayaran hutang dari refinancing tadi, istilahnya namanya refinancing. Saat ini refinancing atau penaikan platform ini belum disetujui oleh DPR. Karena DPR antara Demokrat sama Republikan masih belum sepakat mengenai hal ini. Nah, menurut pandangan saya, apakah akan ada tidak kesepakatan ini? Nah, kalau misalnya nanti tidak kesepakatan, ya potensial pasti nanti ada namanya restrukturisasi hutang. Nah, kalau terjadi restrukturisasi, apa yang terjadi? Ya tentu saja pemerintah Amerika Serikat malah bagus. Dia mikir-mikir nih, wah kalau aku naikin suku bunga terus, berarti dampak jelek dong buat aku. Iya nggak? Nah, oleh karena itu, potentially suku bunga akan diturunkan untuk mencegah kegagalan bayar dari Amerika Serikat supaya nanti ketika restructure hutang Amerika Serikat tidak akan terlalu keteteran. Nah, tetapi sekali lagi ini wait and see ya untuk nanti 1 Juni kita lihat apa yang akan terjadi, apakah restrukturisasi akan disepakati atau nanti akan di-approve atau nanti bagaimana. Tapi intinya karena hutangnya yang sudah terlalu tinggi, debt to GDP ada di atas 127%, potensi yang saya yakini adalah suku bunga tidak akan naik lagi dan ini akan berdampak positif untuk sektor di saham-saham atau sektor-sektor agresif lainnya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers, jangan lupa ya ini yang screenshot dan juga nge-tag kita udah lumayan nih, udah ada beberapa. Kita masih tunggu ya, pokoknya ya Cuan Troopers untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Bernard dan juga ke saya untuk mendapatkan merchandise menarik dari Sukor Sekuritas. Dan juga tentunya berkaitan dengan event-event yang ada di Sukor Sekuritas ya. Ini saya mau info iklan sedikit, gantian ngobrolnya ya Bro Bernard ya. Tadi kita udah habis ada event bedah buku gitu ya. Dan besok jangan lupa Cuan Troopers, kalau lihat Instagram story-nya Bro Bernard pasti udah tahu besok kita mau ada acara apa gitu ya. Kita mau ada acara ya. Jadi ada Grand Final Sukor Idol jam 12 siang di kantor pusat Sukor Sekuritas di Sage Film Center lantai 12. Open for public, jadi teman-teman bisa datang bawa sanak saudara semuanya. Nanti ada lunch, ada minum, ada es podeng, saya udah pesen. Tapi yang nggak kalah penting adalah finalis yang suaranya keren-keren. Plus nanti ada bintang tamu. Bintang tamu nanti ada saya dan penyanyi profesional Kristi. Plus teman-teman berkesempatan untuk bertemu dengan edukator-edukator saham lain yang akan menjadi juri. Yang mana nanti ada Raymond Chin, kemudian ada penyanyi juga Coach Ichan, dia trainer sekaligus penyanyi. Ada Vanina, dia merupakan istri dari penyanyi Jepang, Dian Fujioka, dia istrinya. Kemudian nanti juga ada berbagai influencer saham, edukator saham yang akan hadir meramaikan acara itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa besok hadir supaya kita bisa networking, ngobrol-ngobrol santai, dan juga bisa saling tukar info tentang saham, selain tentu saja mendengarkan suara-suara emas dari para peserta Sukor Idol. Ini ada yang nanya nih Bro Bernard, ada Liodra nggak katanya? Kayaknya habis lihat kemarin Bro Bernard nyanyi sama Liodra soalnya. Nggak ada Liodra. Tapi Liodra ada di story saya. Iya, nggak ada Liodra, tapi mungkin nanti Bro Bernard nyanyi lagunya Liodra kali ya. Pokoknya stay tune aja deh ya, Cuan Troopers. Saya nyanyi lagu apa? Tapi dari kontestan ada satu yang nyanyiin lagu Liodra. Karena aku udah dapat list lagunya. Jadi besok ada satu lagu dari Liodra, yaitu Sang Dewi yang akan dinyanyikan oleh peserta. Jadi stay tune aja buat teman-teman untuk nonton acara besok. Dan juga acara Sukor Idol besok ini akan diselenggarakan secara offline dan juga secara online. Jadi ini ada Cuan Troopers soalnya yang bilang jauh katanya di pulau seberang. Nah, jangan takut, jangan khawatir karena kita
juga akan acaranya akan online live streaming di YouTube Sukor Sekuritas. Jadi gampang banget, buka aja YouTube-nya Sukor Sekuritas, pasang tombol loncengnya dan juga di subscribe supaya besok bisa nonton secara online ya, bisa memberikan dukungan juga secara online. Dari jam 12 sampai jam 4 acaranya. Pokoknya stay tune aja ya, Cuan Troopers. Oke, ini kita boleh bahas lagi beberapa pertanyaan dari Cuan Troopers. Bro Bernard masih banyak yang menarik. Nah, eh, ini dia. Ada yang bertanya nih terkait dengan WMPP dan WMUU. Seperti apa view dan juga insight dari Bro Bernard? Oke, WMPP, WMUU ini volumenya udah tipis banget ya dia ya, udah hampir nggak ada volume saat ini. Nah, ini yang perlu saya perhatikan ke teman-teman sekalian ya. Intinya ketika nanti ARB mulai simetris secara perlahan, Juni 15%, September nanti mulai normal. Ketika memilih saham, kita jangan cuma lihat likuiditas. Jangan cuma lihat rame atau enggak. Jangan lihat cuma running trade atau only technical. Karena mengapa? Karena banyak yang terjebak saham-saham yang over value. Seperti awal tahun ini kalau teman-teman dengar seperti ada BEPS, IPPE, sangat over value. Ketika teknikalnya masih bagus pada waktu itu, tetapi tiba-tiba jeblos. Jeblosnya kita bisa keluar nggak? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena ARB secara beruntun dan akhirnya disuspensi. Nah, artinya apa? Ketika kita memilih, sekarang kita harus tahu what is the stock. Paling nggak secara valuasi kita tahu dia, oh, nggak overpriced dibanding kompetitor. Oh, dia masih bertumbuh. Oh, dia proses bisnisnya ada. Oh, GCC-nya bagus. Likuiditasnya ada. Jadi kita jangan cuma perhatiin technical atau cuma perhatiin istilahnya running trade-nya aja. Tapi kita harus lihat secara menyeluruh. Fundamentalnya gimana, CCG-nya gimana, teknikalnya gimana, turnover-nya gimana, bid over-nya gimana, kita bisa masuk berapa banyak. Nah, itu perlu kita perhatikan semuanya. Plus, harus ada namanya trailing stop, stop loss yang ada di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan supaya modal teman-teman nggak kegerus ketika market mulai normal. Dan WMPP, WMU ini secara fundamental, ya teman-teman bisa cek sendiri di RTI seperti apa. Sekarang volumenya udah hilang. Nah, oleh karena itu saat ini better, tadi Daniel tanya, better pilih saham yang bagaimana? Saham yang fundamentalnya oke, nggak terlalu overpriced. Karena kalau overpriced udah banyak kejadian. Back then di tahun 2017-2018 saya juga beli sahamnya naik terus. Ada rumor bakal naik terus, bakal di angka 100.000 katanya. Tapi ujung-ujungnya nggak di angka 100.000, RP terus. Karena kenapa? Over value. Gitu. Okay. Kalau udah over value, tiba-tiba RP nggak bisa keluar. 25% nggak bisa keluar itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi bukan cuma 7% yang nggak bisa keluar. 15%, 25% mungkin banget juga nggak bisa keluar. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya top down analysis sebelum kita melakukan technical analysis atau melakukan tape reading itu penting untuk kita lakukan. Oke. Ini yang penting ya, yang perlu diperhatikan oleh Cuan Troopers, karena kalau kita lihat hanya dari pergerakan saham aja ada risiko seperti itu, dan juga pergerakan harga saham ini tentunya nanti akan harus mengikuti kondisi fundamentalnya juga pada akhirnya ya, Bro Bernard ya. Yes, betul. Baik, kita beralih ke, nah ini ada pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita, ada berkaitan dengan menjelang pemilu nih katanya. Saham sektor kertas, apakah sudah bisa dikoleksi? Nah, sektor kertas, saham-saham pemilu kertas. Kertas biasanya berbrosur ya, pamflet ya Bu Erika ya. Itu make sense juga. Dan tentu saja untuk saham-saham kaitannya mengenai kertas, saat ini valuasinya memang bisa terbilang udah cukup murah ya, saham-saham kertas ini sendiri. Ini saya juga sambil simak RTI di sini. Sebentar, saya cek dulu untuk saham-saham kertas. Saham-saham kertas contohnya kayak INKP gitu-gitu ya. INKP, PI di kisaran 5 kali, PBB setengah kali. Kemudian secara performance dia masih
ada sedikit penurunan ya di kuartal 1 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk pemilu, nah Tekim penurunannya cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi untuk yang fundamental masih cukup solid ini lebih ke arah INKP INKP ya daripada Tekim ya untuk bisa diperhatikan. PI-nya masih cukup kuat di bawah 5, PPV di bawah setengah. Ini bisa diperhatikan. Dan pemilu memang biasanya banyak sebar brosur dan pamflet. Nah ini bisa diperhatikan. Tapi saat ini secara volume masih belum ada gitu pergerakan yang signifikan. Itu ada pergerakan 4 hari yang lalu, itu ada info cukup besar ya, dan dia mengalami kenaikan, tapi dia masih belum bisa dia baru nutup gap waktu itu. Dan di sini perhatikan intinya dia jangan sampai jebol area 6.800. Kalau teman-teman mau coba invest di INKP, ini cukup menarik juga untuk bisa diperhatikan. Downside-nya nggak jauh, asalkan teman-teman lakukan stop loss di kisaran 67 seperti itu. Oke. Ini ada komen menarik nih dari cuan troopers kita. IHSG nanti di tanggal 1 Juni ini katanya bakal take off atau bakal landing nih, bakal langsung merah atau gimana nih kalau Bro Bernard Kalau mau tahu proyeksikan? kalau dia jatuh itu malah opportunity to buy. Jadi kalau jatuh Oke. opportunity to buy. Misalnya dia breakdown 66, 60 ya. Ini malah menjadi opportunity to buy di area 660 sampai area 6560. Ini kita bisa mulai peluru kita. Terutama saham-saham yang udah saya sebut tadi. Jadi nanti buat teman-teman yang tadi nggak sempat dengar saham-saham andalan saya apa aja, nanti tonton reviewnya. Ini malah menarik kita perhatikan. Jagoan saya yang depannya M tadi. Apa itu yang depannya M? Jadi nanti cuan troopers jangan lupa ya, tonton siaran ulangnya, ada di Instagram Sekor Sekuritas, ada di YouTube dan juga ada di Spotify. Ini menarik. Oke. Ini kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya dari cuan troopers. Oke. Untuk sektor ayam dan juga sektor unggas katanya. Seperti apa nih proyeksinya, Bro Bernard? Sektor ayam Apakah saja juga diminati ya selama pemilu, kan daya beli masyarakat naik, dapat duit dari kampanye ya, mereka bisa meningkatkan taraf hidup dengan makan ayam dan lain sebagainya. Dan untuk Java sebagai contoh, dia udah mengalami kenaikan cukup signifikan, dia udah breakout ya dengan pola inverted and shoulders. Tunggu pullback aja di area 1180, jagain dia jangan sampai jebol di MA20-nya, tapi dia udah cukup rally untuk Java. Teman-teman tunggu aja. Nah, yang masih ketinggalan ini Cepin ya. Cepin ini bisa perhatiin teman-teman ini masih ketinggalan. Tinggal tunggu aja nanti buy on breakout jika dia break di area kisaran 5.200. Kalau dia break dia bagus. Nanti dia bisa perhatikan area resistance selanjutnya di area 5350 dan nextnya di area 5650. Dan infonya juga cukup menarik ya dari asing ke sektor-sektor poultry ini. Karena mengapa? Karena daya beli masyarakat udah mulai meningkat ya saat ini. Plus bentar lagi tahun pemilu yang mana ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti emiten-emiten, Cepin, Java dan sebagainya. Walaupun di semester atau di kuartal 1 kemarin performa mereka cukup mengecewakan karena harga ayam yang memang rendah. Sekali lagi ini sangat bergantung dengan harga ayam sih. Oke. Bagaimana dengan emiten-emiten IPO ke depannya nih, Bro Bernard? Karena kan kalau IPO berarti nanti juga di hari pertama bisa aja ada yang kemudian terkoreksi 15% gitu. Apakah kita jadi harus semakin berhati-hati gitu ya untuk memilih emiten-emiten IPO ke depannya? Oke, untuk emiten IPO ya. Untuk emiten IPO yang bisa teman-teman perhatikan adalah tentunya yang pertama perhatikan valuasi ketika dia IPO. Jangan sampai dia over value. Intinya seperti itu. Dan jangan FOMO, jangan gampang FOMO. Karena kadang-kadang yang dirumor-rumorkan itu belum tentu benar. Sekali lagi perhatikan yang pertama valuasi, baca prospektus benar-benar, dan yang kedua perhatikan underwriternya. Karena underwriternya itu sangat menentukan ya. Dan puji Tuhan tahun ini Sekuritas banyak menjadi underwriter, mulai dari Hilcon, NSSS, Awan, dan RAM. Puji Tuhan kita sukses, doakan kita bisa underwrite lebih banyak emiten lagi,
dan bisa bikin teman-teman kita cuan bareng-bareng lah mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman nanti bisa buka rekening Sukor di eform.sukorsekuritas.com. Nanti selain ikut pooling, kalau nanti memang ada jatah book building, nanti pasti kita akan infokan untuk join book building juga bareng Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa buka rekening Sukor Sekuritas sekarang. Siap. Nah, ini langsung ada yang nanya nih, Bro Bernard. Ram keren, nggak mau turun. Ini Ram nanti arahnya gimana ini, Bro Bernard, proyeksinya? Untuk RAM, jika kita bandingkan dengan kompetitor di regional ya, regional itu PE average untuk perusahaan-perusahaan film itu di kisaran area 30 sampai 40 ya. Jadi teman-teman bisa lihat saat ini RAM valuasinya masih cukup terdiskon dibandingkan dengan yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan kompetitornya yang di Indonesia. Jadi upside-nya masih cukup menarik untuk RAM, dan di area kisaran 500 sampai 550 kita lihat banyak rejection ya. Ini area demand, banyak orang mau beli di area situ. Jadi teman-teman bisa perhatikan area-area tersebut untuk melakukan pembelian. Dan untuk RAM sendiri juga ketika kemarin public expose juga disampaikan bahwa ekspansinya itu akan digunakan untuk modal kerja, untuk pembuatan film, plus mereka akan ekspansi ke bioskop. Kenapa bioskop? Karena bioskop itu akan menghasilkan recurring income dari penjualan tiket, terutama di second tier supaya dia nggak saingan sama XX1 maupun Blitz. Itu merupakan strategi yang tepat banget dari RAM, sehingga RAM juga teman-teman bisa perhatikan. Baik, baik, baik. Menarik. Ada yang nanya juga nih langsung berkaitan dengan emiten yang di IPO-kan oleh Sukor, Awan katanya gimana nih? Habis RAM, kita beralih ke Awan. Seperti apa view-nya, Bro Bernard? Oke. Jadi kalau kaitan mengenai Awan, teman-teman harus perhatikan sekali lagi ya. Saya kalau ngomong sekarang di kondisi market saat ini, kita harus lihat fundamentalnya dulu, top down, baru kaitannya mengenai technical. Nah, untuk Awan ini merupakan cloud company, data center company. Oke. Dan dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang melek teknologi, kebutuhan data center naik apa enggak? Pasti naik. Dan Awan ini memiliki competitive advantage yang harganya untuk cloud-nya lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang di luar negeri seperti Google Drive atau Amazon Drive seperti AWS, dan juga dia udah memiliki proteksi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, secara bisnis potensinya masih bagus banget, apalagi kalau dia bisa memperbesar data centernya dan menambah kliennya. Nah, untuk Awan sendiri, teman-teman bisa perhatikan, saat ini dia sedang di area moving average 20, di area 262. Jaga aja dia jangan sampai turun di area 230. Itu merupakan area support yang sudah teruji selama 3-4 kali di kisaran area 230. Kalau jebol, teman-teman bisa perhatikan. Karena saya percaya teman-teman di sini kan dananya terbatas. Sebagai retail, kita harus smart menggunakan dana kita. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan trading plan, ya kita switching nggak masalah, karena retail itu memang dananya terbatas. Oke. Menarik ini untuk diperhatikan, dan kita masih ada beberapa menit lagi untuk menjawab pertanyaan dari para cuan troopers. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi para cuan troopers ini ya yang belum pakai aplikasi Spot, supaya tradingnya nanti di bulan Juni bisa semakin aman. Jangan lupa ya, join pakai aplikasi Spot melalui eform.sukorsekuritas.com, karena di dalam aplikasi kita sudah dilengkapi dengan fitur trailing stop ini untuk mengamankan kondisi badai ARB gitu ya. Bisa selamat dari badai ARB, kita pakai fitur trailing stop namanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga, ini titipan dari cuan troopers kita. Nah, ini agak menegangkan juga nih yang ini nih. Friend gimana katanya, apakah sudah mulai manggung? Oke, Friend ini kemarin ada volume ya, dia sempat break, ada volume info besar di 4 hari lalu, tapi hari ini juga ada volume penurunan cukup besar. Nah, perhatikan area 60, ini area breakout-nya, tapi dia masih belum bisa menembus area di kisaran moving average 100-nya di area 64. Kalau dia naik 64 dengan volume dan dia confirm break dalam beberapa hari, itu kita bisa
coba lakukan strategi buy on breakout, tapi tentu saja teman-teman harus ada pembatasan risiko yang perlu diperhatikan begitu. Oke, oke. Ini saya punya satu pertanyaan terakhir, Bro Bernard. Namun sebelum satu pertanyaan terakhir saya juga mau ingatkan Cuan Troopers, besok kita ada Skor Idol. Jadi jangan lupa ya, bagi kalian yang nggak bisa datang langsung ke lantai 12 site Sudirman Center kantor Sukor Sekuritas Pusat, bisa menyaksikan live melalui YouTube Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa jam 12 siang besok, stay tune di YouTube Sukor Sekuritas ya, diklik aja bagian live-nya. Jadi dari sekarang pencet tombol loncengnya supaya besok sisa kita bunyiin aja gitu ya. Kita kasih reminder untuk para Cuan Troopers menyaksikan Sukor Idol. Tapi bagi kalian yang bisa hadir, silakan hadir ya. Berikan dukungan untuk jagoan-jagoan kalian yang jagoan-jagoannya ini bisa dilihat via Instagram Sukor Sekuritas. Udah kelihatan tuh siapa tuh peserta-peserta 8 finalis yang sudah dipilih nih oleh Bro Bernard ya. Salah satu jurinya saya ramaikan di kantor kalian main ke warung kita. Oke, Bro Bernard, satu pertanyaan terakhir. Ini sebelum kita menutup talk spesial kita pada malam hari ini. Saya kembali ingin minta saran ya dari Bro Bernard untuk para Cuan Troopers jelang ARB 15% di Juni nanti. Silakan Bro Bernard. Oke, jelang ARB simetris ya, di mana nanti 15% dulu bulan Juni, kemudian nanti 25-35% bulan Oktober. Yang paling penting adalah teman-teman lakukan top down analysis terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian saham. Paling enggak teman-teman tahu saham itu overprice atau enggak, overvalue atau enggak, dibanding kompetitor masih makes atau enggak. Nah, kemudian lakukan analisis top down. Kira-kira prospek di kedepannya bagus atau enggak? Dia akan ada potensi bertumbuh atau enggak? Kira-kira growth factor-nya apa yang bisa menyebabkan dia bertumbuh bersahaya? Kalau udah tahu growth factor-nya apa, dia punya USP atau unique selling proposition yang bikin dia bertumbuh signifikan ke depannya. Entry exit-nya jangan lupa dibantu oleh technical analysis. Karena ini yang akan membantu teman-teman untuk mengamankan modal ketika harus stop loss dan tahu kapan take profit. Jangan kecepatan take profit juga. Jadi teman-teman semuanya itu bisa didapetin juga ilmunya di buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham yang ada di Gramedia, buku karangan saya juga. Di situ strateginya sangat simpel, teman-teman bisa baca bukunya. Jadi jangan lupa beli bukunya. Itu best seller ya selama setahun terakhir ini, beberapa kali masuk best seller. April kemarin juga udah best seller tuh. Gitu. Luar biasa, thank you banget atas waktunya Bro Bernard. Gak berasa 1 jam kita sudah membahas sektoral dan juga saham-saham dan juga sentimen-sentimen yang akan menggerakkan pasar ke depannya seperti apa. Thank you atas insight-insightnya dan saran-sarannya dan juga tips menarik untuk kita bisa bertahan ya di kondisi market yang di bulan Juni nanti akan ARB 15% gitu ya, bisa ARB 15%. Tapi moga-moga emiten-emiten yang dipilih oleh Cuan Troopers itu adalah emiten-emiten yang benar tentunya ya, yang kalian sudah riset secara teknikal dan juga fundamental. Disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan para Cuan Troopers sekalian. Thank you banget waktunya Bro Bernard untuk Twitter spesial kita pada malam hari ini. Happy weekend, happy cuan, dan juga untuk para Cuan Troopers, happy weekend, happy cuan. Jangan lupa join Sukor Idol besok ya. Bye-bye teman-teman semua. Ya, bye-bye. Sampai jumpa di Twitter selanjutnya. Ya.